Shalom pemirsa CPN Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Dan juga buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik untuk kita pelajari, karena di sini katakan bahwa semua yang rindu untuk belajar pasti dapat petunjuk pada buku ini, sehingga pada saat kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, buku inilah akan membawa kita untuk mempelajari bagaimana Tuhan akan memimpin kita. Bacaan kita kali ini terambil dalam halaman 162 dengan judul Didasarkan pada Persahabatan dengan Yesus. Ayat intinya terambil dalam Matius 14 ayat 27. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Mereka dapat menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa dan sahabat mereka yang kekal. Tetapi banyak orang yang mengaku orang Kristen tidak menunjukkan agama Kristen yang benar. Mereka tampak murung, seolah-olah di bawah tekanan kesukaran. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Mereka berseru kepada orang-orang yang belum menerima Kristus, yang ditampilkan melalui teladan dan percakapan mereka, bahwa mereka harus meninggalkan semua yang membuat hidup senang dan bergembira. Mereka membentangkan selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan-tuntutan Tuhan adalah beban walau kepada jiwa yang rela, dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedapkan cita rasa harus dikorbankan. Amanat kepada orang muda, halaman 461. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa kalau kita ingin untuk kenal Yesus, berarti kita harus menjadi sahabat Dia untuk kita buat sebagai dasar kita atau fondasi kita untuk kita bersahabat dengan Dia, barulah kita akan mengenalnya. Jadi seorang sahabat itu akan menjadi dekat pada saat kita kenal lebih dekat kepada Dia. Jadi begitupun dengan Tuhan, kalau kita ingin untuk mengenal Dia, berarti kita harus hidup lebih dekat dengan Dia. Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa tenang, aku ini, jangan takut. Jadi Tuhan sedang menunggu kita bagaimana untuk kita datang, atau caranya kita datang seperti apa. Tuhan sedang menunggu kita untuk kita datang. Dia memberikan kita harapan bahwa kita harus tenang karena Dia akan beserta dengan kita. Sebab itu janganlah kita takut. Umat Kristen haruslah menjadi orang yang paling ceria dan bahagia dari segala yang hidup. Menarik ya, di sini dikatakan bahwa sebagai umat Kristen berarti kita lah sebenarnya yang paling bahagia dan paling ceria. Karena dari semua ciptaannya kita serupa dengan Tuhan. Berarti kita tidak memiliki kekurangan melalui ciptaannya, tetapi kita memiliki kesempurnaan melalui ciptaan Yesus, sehingga kita diajak kembali untuk kita ya, yang sebagai umat Kristen berarti kita harus paling ceria dan bahagia pada saat kita hidup di dunia ini. Mereka dapat menyadari bahwa Tuhan adalah Bapa dan sahabat mereka yang kekal. Jadi kita harus sadari bahwa Tuhan itu adalah Bapa dan sahabat kita sendiri yang akan membawa kehidupan kita kepada kekekalan. Jadi jangan kita menganggap bahwa Tuhan adalah orang yang hanya kita ingin bertemu saja, lalu kita tidak menjadikan Dia sebagai sahabat. Tetapi di sini katakan bahwa kita harus menganggap Dia sebagai Bapa dan sahabat kita yang akan membawa kita kepada masa kekekalan. Tetapi banyak orang yang mengaku Kristen tidak menunjukkan agama Kristiani yang benar. Jadi sangat menarik di sini dikatakan bahwa banyak yang mengaku Kristen tapi tidak menunjukkan agama Kristiani yang benar. Jadi seringkali
orang mengaku Kristen karena mungkin dia sudah beragama Advent atau sudah dianggap sebagai misionaris, dia menunjukkan sesuatu hal yang menurut dia adalah Kristiani, tetapi menurut Tuhan itu adalah hal yang tidak benar. Tetapi dia menunjukkan hal Kristiani melalui dirinya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus meminta hikmat dari Tuhan untuk kita yang sebagai orang Kristen, yang mengaku orang Kristen, kita harus menunjukkan agama Kristiani yang benar itu kepada semua orang atau sesama kita yang selalu melihat akan kehidupan kita. Mereka tampak murung seolah-olah di bawah tekanan kesukaran. Ini adalah keraguan ya. Kalau kita melihat di sini bahwa orang yang tampak murung berarti dia merasa bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah tekanan kesukaran yang ada. Bukan kebahagiaan tetapi tekanan kesukaran. Sebenarnya tidak ada tekanan kesukaran pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi karena keinginan hati kita yang membuat kita untuk merasa bahwa itu adalah sukar untuk kita jalani. Tetapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kesukaran itu tidak ada. Melainkan kebahagiaan yang kita dapatkan kalau kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka sering membicarakan tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan ketika menjadi Kristen. Jadi orang akan menceritakan sesuatu pengorbanan besar tentang Kristiani kalau dia melakukan sesuatu hal yang menurut Kristus adalah baik. Tetapi pengorbanan itu harus kita jadikan sebagai pengalaman kita untuk kita lebih dekat kepada Kristus. Itulah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita harus berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada orang yang belum menerima Kristus. Karena saat ini dikatakan bahwa kita harus memiliki dasar persahabatan yang kuat, yaitu hanya pada Yesus, bukan datang dari orang-orang yang belum menerima akan Kristus itu. Mereka membentang selubung kegelapan di atas harapan Kristiani yang diberkati. Kesan yang diberikan bahwa tuntutan-tuntutan Tuhan adalah beban walaupun kepada jiwa yang rela, dan bahwa setiap hal yang menyenangkan atau menyedap cita rasa harus dikorbankan. Jadi seringkali kita menutupi akan harapan Kristiani dengan selubung kegelapan itu yang ada di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita merasa kita memberikan kesan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan atau tuntutan-tuntutan yang Tuhan beri adalah tuntutan yang sangat berat, meskipun hati kita rela untuk mengikuti Dia. Tetapi di sini dikatakan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan berarti memiliki kebahagiaan, dan setiap hal yang menyenangkan atau yang menyedap cita rasa harus dikorbankan. Jadi semua keinginan kita harus kita korbankan pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa itu adalah beban kita, tetapi kita merasa bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah satu pelayanan yang sempurna. Juru selamat kita sangat serius dan bersungguh-sungguh, tetapi tidak pernah muram atau murung. Kehidupan mereka yang meniru Dia akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Mereka akan memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Kesempurnaan dihindarkan, tidak akan ada kegembiraan yang gaduh, tidak ada lelucon yang kasar, tetapi agama Yesus memberi kedamaian seperti sungai yang mengalir. Ia tidak memadamkan cahaya sukacita, ia tidak menghalangi keceriaan atau menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Langkah kepada Kristus, halaman 207. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa juru selamat kita sangat serius dan bersungguh-sungguh. Jadi dia memberikan pengalamannya untuk kita tiru dengan cara dia memiliki kesungguh-sungguhan. Dia menunjukkan kepada orang bahwa hidup bersama Dia adalah ujian yang membuat kita untuk bertumbuh. Jadi kita tidak memiliki hal untuk meminta untuk membuat diri kita yang kita tinggikan, tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus meniru Tuhan karena keseriusan yang Tuhan berikan adalah keseriusan yang membuat kita untuk dapat melihat bahwa Tuhan itu sangat sungguh-sungguh untuk kehidupan kita, sehingga pada saat ujian yang datang dalam kehidupannya, dia tidak pernah hadapi dengan muram atau murung, tetapi dihadapi dengan sukacita. Kehidupan mereka yang meniru Dia akan penuh dengan tujuan yang sungguh-sungguh. Jadi dikatakan di sini ya bahwa
pada saat kehidupan kita tiru Tuhan, maka tujuan yang kita buat adalah tujuan yang sungguh-sungguh. Jadi kita memiliki rasa tanggung jawab pribadi yang mendalam. Jadi pada saat kita hidup dengan Tuhan, berarti kita sedang memiliki satu rasa tanggung jawab pribadi kita untuk kita lakukan terus-menerus. Kesembronoan dihindarkan. Tidak akan ada kegembiraan yang gaduh, tidak ada lelucon yang kasar, tapi agama Yesus memberikan kedamaian seperti sungai yang mengalir. Jadi hidup bersama dengan Tuhan bukanlah suatu hal yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi di sini katakan bahwa kita harus dihindarkan dari kesembronoan, kita harus dihindarkan dari kegembiraan yang gaduh dan juga lelucon yang kasar, tetapi kita harus memberikan kedamaian yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan itu seperti sungai yang mengalir kepada semua orang yang bertemu dengan kita. Ia tidak memadamkan cahaya, ia tidak menghalangi keceriaan atau menutupi wajah yang cerah dan tersenyum. Jadi sangat menarik ya. Tuhan memberikan kita semuanya, lalu bagaimana kita harus membalasnya? Sebenarnya pembalasan yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah menurut kepadanya, karena semua yang Dia berikan kepada kehidupan kita, kita tidak bisa balas dengan budi kita, tetapi hanya kita balas dengan kita menurut kepada Tuhan. Jadi pelajaran kita sangat menarik di sini, katakan bahwa pada saat kita didasarkan pada persahabatan dengan Yesus, maka semua apa yang kita jalani, Tuhan katakan kepada kita bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kita harus siap pada saat kita sudah mengambil keputusan berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk mengalami setiap ujian apapun yang datang. Kita harus sanggup untuk menghadapinya. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.